Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar? Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu materi akidah akhlak masih pada kelas 10 di bab menghindari akhlak tercela. Pada video sebelumnya telah dibahas akhlak tercela, hubud dunya, dan hasad. Untuk video kali ini, akhlak tercela yang akan kita pelajari adalah ujub, takabur atau sombong, dan riya. Namun, sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan membahas materi ujub. Pengertian ujub secara bahasa berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, terheran-heran, takjub, kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub secara istilah adalah suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang setiap orang mempunyai kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi milik siapakah semua kelebihan itu? Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segalanya. Jadi pada hakikatnya, jika kalian merasa mempunyai kelebihan, wajib hukumnya untuk mengingat bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebab-sebab munculnya perasaan ujub. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak dipuji orang. Pujian secara langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub dan egois pada diri orang yang dipujinya. Kedua, banyak meraih kesuksesan. Seseorang yang selalu sukses dalam meraih cita-cita dan usahanya akan mudah memiliki perasaan ujub. Yang ketiga, kekuasaan. Setiap penguasa biasanya mempunyai kebebasan bertindak tanpa ada protes dari orang di sekelilingnya, dan banyak orang yang kagum dan memujinya. Keempat, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Orang yang cantik, postur tubuh ideal, tampan, dan ia memandang kelebihan yang ada pada dirinya serta lupa akan keberadaannya sebagai manusia akan cenderung lebih kepada sifat ujub. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, adalah dampak negatif dari perilaku ujub. Yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah, karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala, karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas karenanya. Yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain. Juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Ia lebih senang pada pendapatnya sendiri. Yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya dan menanamkan kebencian. Yang kedelapan, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari perilaku ujub. Dan ternyata perilaku ujub itu bisa membawa kepada sifat sombong. Nah, mari kita pelajari beberapa cara untuk kita menghindari perilaku ujub ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh setiap muslim agar dirinya terhindar dari penyakit ujub. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengingat akan dirinya. Selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Yang keenam, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang akhlak tercela atau perilaku tercela sombong. Nah, sombong ini adalah merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Jadi, ujub itu melahirkan sombong. Sombong artinya adalah membanggakan diri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun kalau ujub tidak memerlukan orang lain. Orang yang ujub itu hanya dia merasakan di hati saja. Rasa kagum yang dia rasakan tidak disampaikan kepada orang lain. Kemudian, sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai perbandingannya. Dengan kata lain, perilaku sombong itu lebih ditunjukkan. Dia sampaikan atau menyatakan kepada orang lain tentang kekaguman terhadap dirinya sendiri. Bentuk-bentuk sombong ini adalah salah satu contohnya yaitu menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadanya hanya karena dia berasal dari keluarga yang lebih rendah darinya. Kemudian
sikap sombong yang lain. Di antaranya adalah membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Islam tentu sangat melarang dan mencela sikap sombong, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 146 Allah berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Kemudian disabdakan juga oleh Rasulullah SAW yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perbuatan sombong adalah perbuatan yang tercela dan sangat dibenci Allah. Kemudian apa saja sih sebab-sebab orang bisa sombong? Tentunya sebab-sebab dari perilaku sombong itu hampir sama dengan sebab-sebab munculnya perilaku ujub. Di antaranya adalah yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang yang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keangkuhannya. Yang ketiga, merasa banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya ada orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Kemudian yang keempat, amal dan ibadah. Ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Kemudian yang kelima, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimilikinya. Nah, itu adalah sebab-sebab munculnya perilaku sombong. Kemudian dampak negatifnya apa? Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan menutup pintu surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongan. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Kita pasti bisa menelaah atau bisa menilai bagaimana kalau orang lain bersikap sombong terhadap kita, apakah kita suka atau tidak. Nah, apabila ada teman yang seperti itu, berarti itu harus kamu jadikan contoh untuk diri kita bahwa ternyata kalau kita sombong memang tidak ada manfaatnya, malah apa? Ya bisa jadi orang lain pun akan tidak suka dengan perbuatan kita. Nah, berikut ini akan kita pelajari cara-cara supaya kita bisa menghindari perilaku sombong. Nah, yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang yang sombong. Yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia.
Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Insya Allah, semoga kita bisa menghindari perbuatan sombong ya. Nah, kemudian langsung saja ya kita beranjak ke pembahasan di bab ini atau pembahasan akhlak tercela yang terakhir pada bab ini, yaitu tentang riya. Nah, sebelumnya ibu tanya nih, kalian pernah dengar nggak kata riya itu apa? Pengertian riya menurut bahasa berasal dari kata al-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian, secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Menurut Imam Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Nah, berikut ini merupakan dalil nakli yang berisikan tentang larangan untuk kita berlaku riya. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia." Perlu kita tahu juga nih, sebab-sebabnya itu karena apa ya? Sebab-sebab seseorang bisa mempunyai sifat riya itu adalah diantaranya, 1. Terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Yang keempat, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Yang keenam, lalai akan dampak buruk riya. Nah, kita pun harus tahu dampak negatif dari riya itu apa, supaya kita selalu berusaha supaya kita terhindar dari perilaku riya. Dampak negatif yang pertama, riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. 2. Nilai amal saleh hilang. 3. Riya adalah syirik khafi atau tersembunyi. Yang keempat, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatkan. Yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang ketujuh, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. Yang kedelapan, lebih sangat merusak diri daripada serigala menyergap domba. Yang kesembilan, menjadi sebab azab di neraka. Yang kesepuluh, menambah kesesatan seseorang. Nauzubillahi min dzalik, begitu sangat besar dampak negatifnya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tentunya kita haruslah mencoba dan berusaha untuk menghindari perilaku riya ini. Nah, berikut ini pun ada cara-cara untuk menghindarinya nih. Di antaranya, yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan.
Yang keempat, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Yang kelima, mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Yang ketujuh, hidup sederhana. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata setelah kita pelajari mengenai bab ini tentang perilaku tercela, yaitu yang pertama ada hubbu dunya, kemudian hasad, ujub, sombong atau takabur, dan kemudian yang terakhir barusan itu adalah riya. Ternyata semua akhlak tercela itu mempunyai dampak negatif yang sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup kita di dunia, dan nanti di akhirat kita pun pasti akan berdampak juga. Karena ketika kita beramal atau melakukan ibadah, apabila ternyata niatnya bukan karena Allah, berarti itu di akhirat nanti kan tidak jadi amalan yang akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, mari kita berusaha memahami masing-masing makna dari perilaku akhlak tercela tersebut. Karena dengan memahami dan menghayati makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela tersebut, maka akan melahirkan karakter positif terhadap sesama, terhadap diri sendiri. Yang diantaranya adalah kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta. Kemudian kita tawadu sebagai implementasi dari menjauhi sifat sombong. Kemudian kita pun nanti bertoleransi sebagai implementasi menghindari sifat ujub. Kemudian kita pun akan sering bermuhasabah sebagai upaya menghindari perilaku tercela. Dan yang terakhir, nanti kita pun akan ikhlas beramal agar terhindar dari perbuatan ujub, sombong, dan riya. Bismillah, ayo kita raih ridho Allah dengan kita berakhlakul karimah. Dan kita harus selalu memohon pada Allah agar dilimpahkan rahmat, hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembahasan pada bab menghindari akhlak tercela ini, alhamdulillah telah selesai. Mohon dimaafkan banyak sekali kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah akan ada pembahasan materi pada video selanjutnya. Mohon dukungannya dengan di subscribe, di like, di share juga ke teman-teman kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.